Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Anda mencari kemana-mana, ke tempat terakhir Anda melihatnya. Tapi seringkali justru Anda mencarinya di tempat yang salah. Maria Magdalena pagi itu juga sama, yang mencari Yesus di kubur, tempat orang mati. Padahal Yesus sudah bangkit. Ia tidak lagi ada di sana. Para saudara yang terkasih, seringkali kita juga seperti Maria. Kita mencari kehidupan di kubur-kubur hidup kita. Luka lama, dendam, keputusasaan, bahkan kebiasaan dosa. Padahal Kristus sudah bangkit. Ia tidak tinggal di sana. Injil hari ini dari Yohanes mengisahkan Maria Magdalena yang datang ke kubur pagi-pagi benar. Kubur kosong, batu sudah terguling. Ia panik dan berlari, memberitahu Petrus dan murid yang dikasih Yesus. Murid yang dikasih itu melihat dan percaya meskipun mereka belum sepenuhnya mengerti kitab suci bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dalam kisah para rasul, Petrus bersaksi bahwa Yesus yang disalibkan itu kini hidup. Ia bangkit, menampakkan diri dan mengutus para murid untuk menjadi saksi. Sementara itu, dalam Kolose, Rasul Paulus menegaskan, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Artinya, hidup kita harus berubah. Fokus kita bukan lagi pada hal-hal yang lama, yang mematikan, tetapi pada hidup baru bersama Kristus. Kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa masa lalu. Ia adalah titik balik hidup manusia. Dari kematian menuju kehidupan. Dari kegelapan menuju terang. Dari putus asa menuju harapan. Kebangkitan berarti Allah lebih kuat dari dosa, penderitaan, bahkan kematian. Dan lebih dari itu, kebangkitan adalah panggilan. Seperti Petrus diutus menjadi saksi, kita pun diutus untuk menghadirkan kehidupan di tengah dunia yang sering terasa seperti kubur, penuh konflik, egoisme, dan perpecahan. Para saudara yang terkasih, kalau Kristus sungguh bangkit, maka hidup kita juga harus bangkit. Bangkit dari luka dan egoisme. Jangan tinggal dalam kubur sakit hati, iri hati, dan konflik. Kebangkitan mengajak kita berdamai, mengampuni, dan membuka hati. Bangkit dalam keluarga. Jadikan keluarga sebagai tempat hidup, bukan kubur dingin. Bangun komunikasi, perhatian, dan kasih yang nyata. Bangkit dalam komunitas gereja, membangun gereja yang sinodal, yang sulit, dan solider. Yang berarti solid, kita berjalan bersama, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Solider, kita peduli pada yang lemah, yang kecil, yang menderita. Kemudian dalam KBG, OMK, Sekami, jangan jadi penonton. Jadilah pelaku kasih. Gereja bukan sekedar tempat berkumpul, tapi komunitas yang hidup, bergerak, dan saling menguatkan. Bangkit menjadi saksi seperti Petrus. Kita dipanggil menjadi saksi kebangkitan lewat
perkataan yang membangun, lewat tindakan yang membawa harapan, lewat hidup yang memancarkan kasih. Para saudara yang terkasih, kubur itu kosong. Kristus sudah bangkit. Pertanyaannya, apakah kita masih tinggal di kubur? Ataukah kita berani bangkit dan berjalan bersama Dia? Mari kita tinggalkan kubur-kubur hidup kita dan melangkah bersama Kristus yang hidup, membangun gereja yang sinodal, yang solid dan solider, yang benar-benar menjadi tanda kehidupan di dunia. Selamat Paskah, Kristus resurrecit, haleluya. Dari Pantai Sidakarya, Denpasar, Bali. Tuhan memberkati.